Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan semuanya, mana berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Magi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin ya Allah ya Ballin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi FR soal P3 ke tahun 2023 ini. Dimana soal yang Maki buatkan tentunya berdasarkan FR yang berdar di alam jagat raya ini. Dan soal ini merupakan soal manajerial sosiokultural untuk tenaga teknis maupun Kemenag tahun 2023 ini. Dan juga soal ini berdasarkan FR yang berdar di tanggal hari ini gitu ya, Minggu 26 Maret 2023. Sudah masuk 48 kawan-kawan, alhamdulillah ya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan cek lagi video-videonya di playlist Maki sebelumnya untuk 41 2 3 4 5 sampai 6 7-nya gitu kawan ya kawan. Pokoknya don't go anywhere, stay tune in here, karena Maki akan selalu berbagi kepada kawan-kawan setiap harinya gitu. Baik, untuk persatu kita langsung di kopi gitu ya. Di sini sudah segala masalah, namun apa masalahnya video butuh susu gitu ya. Selalu happy masalah lagi semua di solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kabarmu ya. Anda adalah seorang relawan. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam yang terjadi di Tasik dan Garut. Kegiatan tersebut Anda lakukan di jalanan yang menyebabkan akses jalan utama tertutup. Akibatnya warga memprotes kegiatan tersebut. Tindakan Anda sebagai yang sekaligus menjabat tindakan Anda yang sekaligus ini gak pakai sebagai ya, sorry ya, salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah pakai gitu ya. Oke, I'm sorry. Tindakan Anda yang sekaligus menjabat sebagai ketua tim dalam kegiatan penggalangan tersebut adalah bla bla bla. A. Mempersempit area kegiatan dan berusaha menenangkan warga. B. Segera pindah ke tempat lain yang lebih ramai. C. Meminta warga untuk melewati jalan alternatif lain. D. Membubarkan kegiatan penggalangan dana dan meminta maaf kepada warga. E. Memprotes kembali warga karena tidak memiliki perasaan senasib sepenanggungan gitu ya. Oke, jadi ceritanya nih kawan-kawan sedang melakukan penggalangan dana di jalanan gitu ya kawan-kawan. Ternyata ini dilakukan untuk bisa membantu kawan-kawan yang sedang, saudara-saudara kita yang sedang terjadi yang tertimpa bencana alam gitu kawan-kawan. Namun ternyata ini menyebabkan akses jalan utama tertutup. Apa yang kita lakukan gitu ya? A. Mempersempit area kegiatan dan berusaha menenangkan warga. Ini karena diprotes gitu ya. Ini bisa jadi nih. B. Segera pindah ke tempat yang lain yang lebih ramai. Ini wrong ya. Pindah jadi ini kan menyita waktu gitu kan kawan ya. Di samping menyita waktu dan juga ke tempat yang lebih ramai gitu ya. Ini juga akan memperparah lagi gitu kan kawan. Meminta warga untuk melewati jalan alternatif lain ini akan mengundang keributan kawan-kawan ya. Apalagi kalau kita tidak jelaskan gitu ya dan tidak bisa menenangkan warga. D. Membubarkan kegiatan penggalangan dana dan meminta maaf kepada kalau membubarkan berarti nanti niat baiknya jadi terhenti kan ya. Ini wrong juga. E. Memprotes apalagi ini mengundang keramaian dan keributan gitu kan ya. Jadi jawaban yang melibat untuk soal nomor 1 ini adalah yang A, begitu kan. Tugas kita adalah mempersempit area kegiatan dan berusaha menenangkan warga. Jadi warganya kita tenangkan dulu. Lalu kalau kita memang telah menutup kegiatan kita telah menyebabkan akses jalan utama tertutup, maka berarti kita persempit kegiatannya. Jadi kalau banyakkan kan apalagi kita sebagai ketua tim, kita arahkan anggota tim kita agar lebih tertib lagi ke dalam melakukan penggalangan dananya gitu kan kawan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang begitu kan kawan. Arsin hidup isi mantap. Kalau mantap, next number 2. Suatu hari Anda menghadiri sebuah acara yang menampilkan tarian daerah tertentu. Pada saat yang sama, Anda melihat ada seorang budayawan yang menyaksikan tarian tersebut dan berpendapat bahwa tarian tersebut tidak layak. Anda pun membenarkan pendapat tersebut. Bla bla bla. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Kuncinya sih sebetulnya gampang sih kawan-kawan untuk soal ini. Kalau ada kalimat yang negatif berarti tugas kita adalah sangat tidak setuju. Kalau ada kalimat yang positif berarti tugas kita adalah sangat setuju. Nah, karena di sini ada pernyataan negatif ya, yaitu yang menyatakan bahwa ini tidak layak. Walaupun dia budayawan dan ahlinya, tapi kita belum, karena tidak mengetahui, kita tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk memberikan komentar gitu kawan-kawan ya. Jadi ungkapan kita ya sangat tidak setuju yang begitu kan kawan. Arsin hidup isi mantap. Kalau mantap, next number 3. Anda adalah seorang ASN yang baru saja ditempatkan di suatu instansi yang jauh dari perkotaan. Suatu hari saat Anda masuk kantor sebagaimana biasanya, Anda melihat rekan kerja Anda sedang ribut disebabkan perbedaan pendapat dalam menangani sebuah pekerjaan. Gitu ya.
Keributan tersebut sorry salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah lagi gitu ya. Keributan tersebut menyita perhatian banyak pegawai lainnya. Tindakan Anda adalah bla bla bla. Oke, jadi Anda adalah seorang ASN yang baru. Ketika pergi ke kantor, seperti biasanya Anda melihat ada teman Anda yang sedang ribut nih karena perbedaan pendapat dalam menangani sebuah pekerjaan. Sikap kita bagaimana gitu kan, kawan? A, membiarkan saja sebab itu bukan urusan Anda. Ini nggak boleh begini ya. EGP nggak boleh gitu ya. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Boleh kalau gitu, kita melerai berarti ya, dan mencoba untuk menyatakan pendapat kita. Jadi menasihatinya lah untuk bisa nggak sih permasalahan ini dibawa ke diatasi dengan kepala dingin gitu ya, dengan berdiskusi dan tenang gitu kan ya. Ini masuk bisa. C, ikut bergabung dengan keributan tersebut karena ingin menjadi pusat perhatian juga. Ini jangan ya kawan-kawan, ini jadi kita mencari masalah nih. Jadi masalah, udah ada masalah kita jadi tambah masalah gitu. Jadi ini wrong ya. D, membelerkan kerja yang berasal dari daerah yang sama. Ini juga tidak dianjurkan kawan-kawan ya. Sekalipun ada yang berantem, ini adalah yang terjadi keributan, ini ada teman dekat kita, teman kita ngopi misalkan ya, kita tidak dianjurkan untuk membelarkan yang kita. Kalau salah ya salah gitu. Kalau benar pun kalau lagi suasana begini kita tidak diharuskan, apalagi kita baru datang kan di kantor itu, kita tidak tahu siapa yang benar dan salah. Walaupun kita sudah tahu siapa yang salah. Nah, kalau terjadi keributan ya tugas kita adalah melerainya dan menasihatinya untuk masalah ini bisa diatasi dengan kepala dingin gitu kan, kawan. Menikmati kejadian tersebut karena sudah lama tidak menyaksikan olahraga MMA. Apalagi gitu ya, kalau kita hobi nonton MMA kemudian melihat keributan ini dan kita menikmati kejadian tersebut, wah ini tidak baik kan, kawan ya, tidak dibenarkan. Apalagi di bulan suci Ramadan kayak gini, kita jangan kotori gitu ya. Kita dengan kotori hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan gitu kan ya. Jadi untuk soal nomor ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B, begitu kan, kawan? Understand? Hidup, mantap. Kita meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Gitu ya. Next, lanjut. Anda adalah seorang ASN pada suatu instansi yang kemudian dipindahkan ke suatu daerah. Akibatnya, Anda memutuskan pindah tempat tinggal agar dekat dengan tempat kerja Anda. Wah, bagus, berarti ini profesional nih. Anda menemukan warga di sana memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Anda. Tindakan Anda adalah jadi ini suatu ASN yang memang dedikasi, berarti ketika dipindah tugaskan dia pindah juga rumahnya. Berarti sangat dedikasi sekali gitu kan ya. Jadi jangan ketika dipindah tugaskan kita memprotes kemudian juga mengajukan pindah lagi gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya, apalagi sekarang ASN P3K itu kan siap ditugaskan di mana saja gitu kan. Kau kan harus memiliki dedikasi yang tinggi. A, menghargai kebudayaan tersebut dengan cara tidak mengganggu. Bagus ini ya, dihargai aja biasa, tidak merugikan kita toh gitu ya, dan kita menyadari bahwa berkebenekaan Tunggal Ika gitu ya. Oke. Tidak memperdulikan tersebut, wrong ini ya. Biasa saja karena Anda merasa orang baru dan belum mengenal karakter warga sekitar, karena kita takut sekali dengan warga sekitar, kita biasa aja gitu. Ini juga tidak baik dengan dia. Menyatakan ketidaksukaan dengan tidak mengikuti budaya mereka karena bertentangan dengan nurani Anda. Ini ada menyatakan tidak sukaan, nggak boleh gitu ya. Jadi walaupun kita berbeda, memiliki perbedaan pandangan, apalagi budaya di sini ya, jangankan budaya, perbedaan pandangan aja kita nggak harus menyatakan ada ketidaksukaan gitu kan, tetap aja kita hargai perbedaan tersebut dalam upaya mewujudkan persatuan kesatuan, karena tugas utama kita sebagai ASN adalah perkat pemersatu kan, kawan ya. Kita sebagai ASN itu harus sebagai perkat dan pemersatu fungsinya ini dilaksanakan kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang A, begitu kan, kawan? Azin hidup, mantap. Next. Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Wow, alhamdulillah, mudah-mudahan aja ya kawan-kawan nanti ditakdirkan gitu mendapat kesempatan yang sama. Anda pun ditawari beasiswa pendidikan, akan tetapi di saat yang bersamaan Anda masih bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk membiayai hidup nantinya. Ternyata ada ini ya. Tindakan Anda adalah bagaimana kalau kita menghadapi kejadian seperti ini nih? Menghadapi kenyataan seperti ini, berarti A, segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja paruh waktu untuk memenuhi biaya hidup. Ini bagus nih. B, menolak biaya tersebut sambil memantapkan jurusan dan mengumpulkan biaya. Menolak nih, ada kegiatan menolak, berarti ini ada pernyataan negatif nih. Ini tidak bagus kan, wrong. Meminta perpanjangan waktu untuk berpikir secara matang. Ini juga kurang bagus, kawan-kawannya bagus tapi kurang bagus nilainya ya, tidak 4 gitu. Kenapa? Karena nanti ini beasiswanya kan gimana kalau nanti dialihkan kepada orang lain gitu kan ya kesempatannya.
kesempatan tidak datang dua kali gitu maksudnya kawan-kawan. D. Menjual tanah warisan untuk biaya hidup dan membeli jurusan. Itu juga tidak bagus ya kawan-kawan. Jadi kalau kita menghadapi kenyataan seperti ini, maka tugas kita adalah mantapkan dulu jurusan apa sih kita gitu ya. Kalau bisa istikharah kita umat muslim ya, istikharah gitu ya, tahajud gitu, minta petunjuk kepada Allah SWT, jurusan apa sih gitu ya, dimantapkan dan memilih bekerja paruh waktu untuk biaya kekurangannya kita cari sampingan lain gitu kan kawan ya. Kan itu lebih bagus. Nah, jadi jawaban yang tepat soal nomor ini yang A. Begitu kawan. Arisin, idap-idap, jangan tahu kalau next. Anda adalah seorang pegawai yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan berkembang. Suatu hari Anda dipindahkan ke divisi lain atas keputusan atasan Anda. Akan tetapi divisi yang baru tersebut tidak Anda kuasai. Tindakan Anda adalah bla 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 bla. Nanti siapa tahu kawan-kawan juga akan menghadapi kenyataan seperti ini ya, di mana Anda sudah nyaman dengan pekerjaan Anda, kemudian tiba-tiba Anda dipindah tugaskan ke divisi lain. Apa yang harus Anda lakukan gitu? A. Menerima tawaran tersebut dan segera mempelajari tugas divisi yang baru tersebut. Ini bagus kawan-kawan ya. Ini bagus, jadi jangan menolak kesempatan gitu kan kawan ya, apalagi kawan-kawan nanti sebagai seorang ASN gitu, di samping harus siap ditugaskan di mana saja, kawan-kawan pun harus siap, harus profesional dengan tugas yang diembannya nanti. B. Meminta penjelasan kepada atasan mengapa Anda ditugaskan, jangan seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kita harus ikuti aja. Meminta penjelasan kepada atasan mengapa Anda dipilih tugas, gak boleh begitu. Meminta kepada atasan agar Anda tetap di divisi yang sama sebelumnya, ini berarti Anda tetap berada di zona nyaman gitu ya. Berarti kalau gitu nggak baik kan ya. Agar lebih berkembang kitanya, kemampuan kitanya ya, kita harus siap keluar dari zona nyaman gitu kan. Menolak dengan halus karena Anda tidak menguasainya dan merekomendasikan rekan kerja yang lain yang lebih mumpuni. Ya, ini juga sama, ini tidak baik ya. Jadi ketika kita di hadapan masalah seperti ini, maka tugas kita adalah menerima saja tawaran tersebut. Berarti kalaupun dipindah tugaskan seperti ini, artinya atasan Anda sudah percaya kepada Anda bahwa Anda ada kemampuan untuk bisa bekerja di divisi yang baru ini gitu kan kawan ya. Jadi kita jangan mengecewakan gitu ya, dengan mengecewakan atasan kita. Gitu. Jawaban yang tepat soal nomor ini yang A. Begitu kan kawan. Arsen, idap-idap, jangan mantap. Kalau mantap next. Tidak ada selesai ya. Kecuali kalau dituduh korupsi, nah itu nggak boleh, kalau harus nolak gitu kan kawan ya. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa saya berikan sama ini, mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi SNP3K, baik itu tenaga teknis maupun Kemenag yang sedang berlangsung saat ini, dan berdasarkan rencana itu akan sudah dilangsungkan tanggal 17 Maret nanti sampai 10 April kalau nggak salah ya. Masih ada waktu tersisa kawan-kawan. Di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga akan memaksimalkannya dengan doa. Jadi jangan hanya usahanya saja, kita maksimalkan doanya, apalagi sekarang di bulan puasa ini, doa kita yang sedang berpuasa itu mustajab kawan-kawan. Jadi kita maksimalkan usahanya, bacanya, doa, kita juga maksimalkan doanya untuk kalau usahanya untuk meminimalisir itu hal-hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pahami dari soal-soal yang diberikan nanti. Sementara doa untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan seperti kegangguan teknis, kemudian kitanya sakit saat mau tes ya. Jadi bisa kita minimalisir dengan memperbanyak doa. Karena apa arti usaha tanpa doa itu sama aja sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus imbang. Judul lagu juga kan perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching. Penting-penting. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.